Bayangkara FC yang saat ini menduduki peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 BRI akan berhadapan dengan Persela Lamongan. Nah, seperti apa peluang dari klub ini ketika mereka bertemu? Akan kami bahas di Fometic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Desember 2021 jam 8.30 malam waktu WIB. Nah, bagi kalian fans Bayangkara dan juga fansnya Persela Lamongan, dicatat waktunya ya, jangan lupa untuk nonton, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa dari masing-masing klub di 5 pertandingan mereka terakhir, untuk Bayangkara FC performanya memang ya sedikit membaik di beberapa pertandingan terakhir ini. Walaupun memang sebenarnya awal-awal tim ini luar biasa ya. Dari 5 pertandingan mereka terakhir, mereka menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah sekali. Nah, di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Persipura Jayapura dengan skor 2-0. Nah, sedangkan Persela Lamongan saat ini performanya sangat tidak baik ya, karena di 5 pertandingan terakhir mereka harus kalah 4 kali dan hanya seri sekali. Nah, tapi di pertandingan terakhir mereka ini seri melawan PSM Makassar dengan skor 1-1. Tendangan bebasnya luar biasa itu kemarin itu, luar biasa. Oke, kalau kita melihat klasemen sementara Liga 1 BRI, saat ini Bayangkara FC berada di peringkat pertama. Dari 15 kali pertandingan mereka berhasil menang 10 kali, draw 3 kali, dan kalah sebanyak 2 kali dengan poin di angka 33. Nah, sedangkan Persela Lamongan saat ini berada di peringkat 14 ya. Hati-hati, was-was ini, bisa-bisa turun ke zona degradasi nih. Nah, dari 15 kali pertandingan mereka hanya bisa menang 3 kali, draw 4 kali, dan kalah sebanyak 8 kali dengan poin di angka 13. Nah, kalau kita melihat produktivitasnya saat ini Bayangkara FC dari 5 kali pertandingan dia hanya bisa mencetak 5 gol. Jadi kurang begitu produktif ya. Lumayan lah 1 gol 1 pertandingan. Nah, Persela Lamongan pun juga sebenarnya dari 5 pertandingan mereka terakhir dia berhasil mencetak 5 gol. Ya, sama lah secara produktivitasnya dengan Bayangkara FC. Kalau kita melihat head to headnya dari 2 klub ini, mereka sudah sempat beberapa kali ketemu. Bayangkara FC menang 5 kali, draw 2 kali, dan Persela Lamongan hanya bisa menang 1 kali melawan Bayangkara FC. Nah, pertemuan mereka terakhir itu di tahun 2019, sudah cukup lama, tepatnya tanggal 28 September 2019. Persela Lamongan lawan Bayangkara FC seri dengan angka 1-1. Kalau kita melihat statistik sampai saat ini, Bayangkara FC untuk gol per matchnya di angka 1,33 gol per pertandingan. Nah, sedangkan Persela Lamongan hanya di angka 0,87 gol per pertandingan. Tapi di 5 pertandingan terakhir mereka cukup produktif ya, karena dalam 5 kali pertandingan mereka berhasil mencetak 5 gol. Jadi ya hampir setiap pertandingan mereka mencetak gol. Nah, dalam hal kebobolan, untuk Bayangkara FC di angka 0,67 gol per pertandingan. Nah, sedangkan Persela Lamongan di angka 1,53 gol per pertandingan. Nah, ini mungkin perbedaan signifikannya ya. Perbedaan signifikannya bahwa Persela Lamongan dalam lini pertahanan sungguh sangat rentan ya, gampang sekali kebobolan karena angka kebobolan di angka 1,53 gol. Kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang Bayangkara FC di atasnya Persela Lamongan ya, dalam hal performance di 5 pertandingan terakhir, dalam hal histori pertemuan mereka, dalam hal statistik pun Bayangkara di atasnya Persela Lamongan. Ya, memang saat ini Persela Lamongan perlu membenah ya, lini pertahanan mereka harus segera diperbaikin gitu. Karena kalau untuk tingkat kebobolan di atas 1 itu lumayan besar untuk liga ya, karena bisa jadi setiap pertandingan mereka selalu kebobolan, dan mereka saat ini juga berada di posisi 14, dan itu sangat riskan ya, karena mereka juga saat ini masih unggul dibandingkan dengan yang lain secara pertandingan, karena Persik Kediri itu belum bertanding, jadi bisa jadi akan kesalip oleh Persik Kediri. Bisa jadi dia akan turun lagi peringkatnya nih Persela Lamongan ke bawah, dan bisa-bisa menyentuh zona degradasi. Ini yang perlu diperhatikan oleh Persela Lamongan. Nah, biasanya nih ketika klub-klub Liga 1 sudah berada di mendekati zona degradasi, biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri karena mereka harus bisa bangkit dan bisa keluar dari zona degradasi.
itu mungkin akan menjadi salah satu faktor yang mungkin membuat Persela Lamongan di pertandingan selanjutnya bisa bangkit ya, karena sepertinya mereka kemarin ketika bertanding lawan PSM Makassar juga mereka punya kekuatan tersendiri dan akhirnya mereka bisa mengimbangi PSM Makassar. Nah, mudah-mudahan kali ini Persela Lamongan mampu mengimbangi Bayangkara FC. Ya, kalau kita harus memprediksi sepertinya memang pertandingan ini akan dimenangkan oleh Bayangkara FC ya, tapi mudah-mudahan Persela bisa bangkit ya dan bisa mengimbangi Bayangkara FC ya, siapa tahu mungkin hasilnya bisa menjadi seri dan mereka bisa tidak terlalu terpuruk ke bawah dan bisa lolos dari zona degradasi. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.